Kaya dalam keberanian bersaksi adalah judul yang akan kita bahas dalam devotion pagi ini. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada pagi ini dalam suatu keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun, atau mungkin pun kita ada dalam keadaan-keadaan yang kurang baik, tapi kita tetap bersyukur. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, merenungkan kebenaran firman. Kita mau awali dengan doa. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami yang terus Tuhan limpahi. Kami merasakan kasih-Mu sungguh sangat dahsyat memelihara kehidupan kami. Kami percaya kami ada oleh karena pemeliharaan Tuhan yang nyata. Terima kasih ya Bapa. Terus pimpin kami dalam renungan kami pagi ini, sehingga kami boleh berkemenangan dalam hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Haleluya Bapak Ibu, kekasihnya Tuhan, umat berkemenangan ya Tuhan. Jemaat GBI Victory yang senantiasa setia, bersaat teduh, setia melakukan kebenaran firman, setia berjalan bersama dengan Tuhan. Adik-adik youth dan teens yang luar biasa, setiap hari terus mau renungkan kebenaran firman, luar biasa. Pagi ini satu tema yang luar biasa kita mau bahas untuk renungan firman pagi ini. Apa itu? Kaya dalam keberanian bersaksi. Dalam tema di bulan Oktober ini, temanya adalah kaya di dalam Kristus. Kaya di dalam Kristus tidak hanya secara materi. Bukan berarti nggak boleh kaya secara materi. Kita boleh memiliki kelimpahan secara finansial, secara ekonomi, ya. Tapi kita juga mau kaya di dalam berani bersaksi. Kenapa penting? Sangat penting. Untuk apa? Untuk menjangkau banyak jiwa yang belum kenal kasih Bapa. Kita mau bahas dua nats pada pagi ini untuk menjadi renungan kita. Yang pertama, 2 Timotius 1 ayat yang ke-8 dan Matius 5 ayat yang ke-14. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, untuk merenungkan kebenaran firman pagi ini tentang keberanian untuk bersaksi, tema yang sangat relevan dalam hidup kita hari-hari ini. Tema yang sangat tepat dan juga penting dalam hari-hari kehidupan kita sebagai orang percaya. Menjadi saksi Kristus itu bukan pilihan untuk hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, pendeta-pendeta, misionaris-misionaris, penginjil-penginjil. Tetapi saudara dan saya yang juga adalah hamba Tuhan. Saudara dan saya yang juga adalah anak-anak dan umatnya Tuhan. Murid-muridnya Kristus. Ayo bersaksi. Haleluya. Ada beberapa poin. Yang pertama, jangan malu bersaksi. 2 Timotius 1 ayat 8 berkata demikian. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan. Tentang Tuhan kita. Dan jangan malu karena aku, kata Paulus, seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Sekalipun harus menderita karena bersaksi, sekalipun harus menderita karena Tuhan, tapi ada kekuatan yang daripada Allah. Dan saksikan itu. Saksikan itu, beritakan Yesus. Bersaksi bukan menceritakan tentang Anas. Bersaksi bukan menceritakan tentang pribadi saudara yang bertambah kaya, yang bertambah mobil, bertambah rumah, naik jabatan, bertambah posisi. Tapi bersaksi adalah bersaksi menceritakan betapa dahsyat Yesus dalam hidup saudara dan saya. Jadi fokusnya, senternya, utamanya adalah Yesus yang kita saksikan. Saudara yang kekasih, Rasul Paulus mau mengingatkan seorang Timotius dan juga saudara dan saya, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan. Jangan malu bersaksi tentang Kristus. Jangan malu bersaksi tentang Yesus yang menjadi juru selamat saudara dan saya. Yang tidak malu menyaksikan, mengatakan, mengkonfirmasi nantinya saudara dan saya di hadapan Bapaknya, di hadapan Allah dalam kekekalan nantinya. Keberanian untuk bersaksi memang tidak datang dengan sendiri. Keberanian untuk bersaksi memang perlahan, mulai dari kelompok kecil, mulai dari kehidupan hari lepas hari. Untuk apa? Untuk kita melatih, untuk kita membuat keberanian itu pelan demi pelan, langkah demi langkah, tingkat demi tingkat,
ada dalam hidup saudara dan saya. Tetapi melalui ayat ini kita diingatkan kembali bahwa kesaksian kita tentang Kristus adalah suatu kemuliaan, suatu kebanggaan yang kita bisa raih dan lakukan. Kenapa? Karena tatkala kita bersaksi, kita tidak hanya menyampaikan kata-kata, tapi kita juga sedang membawakan pengharapan, tentang membawakan kabar baik itu sendiri bagi orang-orang yang masih terbelenggu dalam dosa. Kita sedang memberitakan Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri bagi mereka yang masih di dalam kegelapan. Haleluya. Poin yang kedua, menjadi terang dunia. Dalam Matius 5 ayat yang ke-14, nats yang kedua tadi, berkata demikian, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yesus menggambarkan kita adalah terang dunia yang gak mungkin tersembunyi. Ini adalah pernyataan identitas saudara dan saya dari sisi misinya Allah. Untuk apa? Untuk saudara dan saya menjadi saksi. Saudara yang kekasih, di sini menekankan bahwa saudara dan saya sebagai orang percaya adalah terang dunia. Terlihat di atas, terlihat, nampak. Ini menyatakan bahwa bersaksi bukan hanya sekedar kata. Bersaksi bukan hanya sekedar cerita. Bersaksi adalah keberanian untuk menyatakan identitas saudara dan saya sebagai terang dunia dalam tingkah laku kehidupan. Menjadi teladan. Bersaksi tanpa kata. Bersaksi dengan kata-kata pun penting. Tapi bersaksi dengan teladan jauh, jauh dan tidak kalah penting. Lead by examples. Kita memimpin, kita juga bersaksi dengan teladan yang kita kerjakan. Seperti Yesus lakukan itu bagi saudara dan saya. Ayo menjadi terang dunia. Itu identitas kita. Jangan malu menyatakan kebenaran di tengah dunia yang tercemar. Itu tema kita di bulan yang lalu. Oleh sebab itu, kita maju di bulan Oktober untuk memiliki kekayaan di dalam Kristus. Dengan apa? Dengan tidak malu bersaksi. Tema yang terus berkesinambungan. Untuk apa? Untuk saudara dan saya menjadi pemenang. Haleluya. Yang ketiga, kekayaan dalam keberanian bersaksi. Bapak Ibu yang kekasih, berani untuk bersaksi adalah bentuk suatu kekayaan rohani yang tidak ternilai harganya. Satu kebanggaan, suatu sukacita yang luar biasa menceritakan tentang Kristus Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Keberanian bersaksi pelan demi pelan, langkah demi langkah, tingkat demi tingkat kita raih. Untuk apa? Semata menceritakan cinta kasih Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu jangan pernah malu bersaksi. Dan lakukan itu semua bukan dengan beban tapi dengan sukacita. Lakukan dengan satu ketaatan bahwa saudara dan saya memang sepatutnya bersaksi. Ya, dikatakan Nats tadi bahwa jangan malu menceritakan tentang Tuhan kita yang sungguh luar biasa, tidak malu mengakui kita di hadapan Allah. Haleluya. Kesimpulannya, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, adik-adik youth dan teens yang Om Anas kasih selalu, Om Anas mengencourage untuk kita semua, ayo bersaksi dimanapun kita berada. Jadi teladan itu adalah kesaksian juga. Jadi terang itu adalah kesaksian juga yang luar biasa. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Saya tutup dengan satu quotes dari seorang yang bernama Corrie ten Boom. Dia berkata demikian, "Let your light so brightly, then others can see Christ through you." Dalam bahasa Indonesianya berkata demikian, biarlah terangmu bersinar begitu terang sehingga orang lain dapat melihat Kristus melalui saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Tuhan, kami terus belajar kebenaran firman melalui devotion, melalui GBI Victory. Kami percaya ini semua menuntun kami untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Kami mau bersaksi, dan kami mau terus bersaksi. Ada keberanian dalam diri kami, karena itu kekayaan yang luar biasa. Kami mau jadi kaya di dalam Kristus dengan berani bersaksi. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di devotion selanjutnya. Shalom.